ya, atau meridian gallbladder. Baik ya. Akupresur yang ideal itu bagaimana? Jadi kalau kita belajar akupresur, Bapak Ibu sekalian, tentu ada ilmu dasarnya ini akupresur yang mesti kita pelajari secara bertahap, sedikit demi sedikit. Karena akupresur ini setahun kita belajar akupresur itu sebetulnya itu belum habis setahun ya. Kalau kita mau dalami. Tetapi kalau kita mau hanya dasar-dasar sekedar mengenal saja, 2 hari juga sudah cukup insya Allah. Akupresur itu idealnya kita mempelajari yin dan yang. Ya, teori yin dan yang. Kita mempelajari teori Yushin atau 5 unsur. Teori Yushin atau 5 unsur. Kita juga mempelajari Jamfu. Kemudian kita mempelajari fenomena patologis. Kita mempelajari penyebab penyakit. Teori penyebab penyakit. Tadi kita sebutkan ada penyebab penyakit dari luar, ada penyebab penyakit dari dalam, ada penyebab penyakit dari luar dan dalam di antara keduanya. Kemudian kita mempelajari meridian. Ya, 4 cara pemeriksaan. 4 cara pemeriksaan. Kemudian ditambah 8 dasar diagnosa. Kemudian penggolongan sindrom. Digolongkan sindromnya. Kemudian teknik pengambilan titik-titik wajib. Titik-titik wajib, akupresur dan lain-lain. Ini yang kita mau pelajari ini. Dan untuk mempelajari ini, ya ada di modul. Sebentar juga kita akan jelaskan teorinya. Tetapi bisa di copy juga modulnya. Ada modul berbentuk, belum berbentuk. Bukunya ada. Cuman tidak ada saya bawa karena harus dipesan dulu. Tetapi ada modulnya yang bisa di fotokopi. Ya, modulnya seperti ini nih. Di SOP akupresur ini sudah dibuat poin-poinnya. Mau praktek akupresur ada di sini. Mau apa lagi namanya pengenalan ilmu akupresur ada 1 modul bisa di fotokopi. Ya, bisa di fotokopi. Itu tidak masing-masing pribadi ya. Masing-masing pribadi yang mau saya titip sama Ustaz Usman yang mau. Tidak wajib. Tapi mau yang langsung yang sudah jadi materinya, ini saja di copy. Sudah jadi nih untuk 20 kali pertemuan ini. Iya, untuk 20 kali pertemuan. Baik. Nanti kita akan singkat besok yang mana yang perlu dipelajari untuk persiapan uji kompetensi. Nah, itu singkatannya besok. Ini secara umum dulu. Nah, sekarang bagaimana itu akupresur? Akupresur itu, Bapak Ibu sekalian, yaitu akupresur yang langsung melakukan tindakan pemijatan dengan harapan melancarkan energi meridian, energi Qi, dengan mengambil titik-titik utama. Ya, utamanya titik-titik wajib yang sering digunakan serta mudah dikenal dan juga manfaatnya cukup besar. Iya, manfaatnya cukup besar. Iya. Itu kompresor. Jadi sebetulnya ini titik akupresur, Bapak Ibu sekalian, tidak banyak sebenarnya. Kenapa? Karena sudah diteliti oleh pakarnya. Iya. Ini titik-titik ini adalah merupakan titik-titik pilihan untuk penanganan kasus secara umum. Apapun masalahnya. Bagi ibu-ibu yang rajin akupresur, insya Allah tidak akan terkena kanker. Ibu-ibu yang rajin akupresur tidak akan terkena tumor payudara. Iya, ibu-ibu yang rajin akupresur tidak akan terkena mioma kista. Ibu-ibu yang rajin akupresur tidak akan terkena penyakit-penyakit sindrom-sindrom yang berat, yang akut, metabolik. Ya, kenapa? Karena tubuh tidak sempat terjadi stagnasi. Tidak terjadi stagnasi energi. Mengapa? Karena rutin pijat. Ya, ini makanya sama halnya kalau misalnya selokan. Itu selokan kalau dibiarkan sudah banyak sampah-sampahnya, baru dibersihkan, susah membersihkannya. Tapi coba kalau sering dibersihkan selokannya, ya, sering dibersihkan selokannya, insya Allah enteng membersihkannya juga. Sama juga kolam di rumah. Kolam di rumah itu kalau sering dibersihkan, ya nggak sampai kolamnya itu lumutan. Tapi kalau sering dibersihkan, insya Allah tidak seperti itu. Maka tubuh juga seperti itu. Sering dipijat,
Ya mungkin ada apa namanya, kita mungkin kita istiqomah memang ada jadwal rutin untuk pemijatan, maka kita tidak akan terkena penyakit berat. Kalaupun misalnya kena yang ringan-ringan saja, yang ringan-ringan. Ya. Kemudian sebelum pemijatan, nah ini masuk dia di SOP kayaknya ini, SOP. Ya, sebelum pemijatan, maka yang perlu disiapkan adalah ruangan tempat pijat sesuai K3. Sesuai K3. Apa itu K3? Kesehatan dan keselamatan kerja. Dan juga PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi kalau K3 itu Bapak Ibu sekalian, kalau boleh saya katakan, K3 itu kesehatan dan keselamatan kerja. Apa itu diantaranya? Kesehatan dan keselamatan kerja. Di situ ada antiseptik. Ya, kita pakai cuci tangan dulu dengan menggunakan antiseptik. Kita sudah menggunakan baju kerja, itu ada APD, alat pelindung diri. Ini kalau di klinik. Ini kalau di klinik untuk pelayanan. Ya, karena di sini ada servis yang terbaik yang kita berikan. Ya, kemudian di situ ada tutup kepala, seperti yang tutup kepala untuk operasi itu, ya operasi. Ya, kemudian ranjangnya atau kursinya harus kokoh, tidak boleh yang sudah reot. Plafonnya harus dipastikan kokoh, tidak boleh yang tidak aman. Sampai-sampai cemas itu orang yang di akupresur, jangan sampai jatuh di plafon, mati mas saya. Iya, ranjangnya juga harus kokoh tiannya. Iya, tidak boleh yang sambil di akupresur bunyi-bunyi itu ranjangnya. Itu tidak elok. Tidak elok. Dipersiapkan yang walaupun tidak mahal, tetapi bagus. Ruangannya harus bersih, ada ventilasi udara, sirkulasi udara keluar masuk. Ya boleh juga kalau ber-AC. Boleh pakai kipas, tidak ada masalah. Ya, terus kalau PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat ini, di mana keduanya ini dipastikan dalam keadaan sudah bersih. Ya, kalau terapisnya itu pakai parfum misalnya. Ya harum, dia sudah mandi, sudah sikat gigi, betul-betul sudah siap melayani. Ya, ini kan orang mau diedukasi, bukan cuma mau dipijat, tapi juga mau didampingi, mau diberikan solusi. Ya, kemudian makanya ada perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, kalau misalnya terapisnya kukunya sudah harus pendek, ya. Kukunya pendek, ya. Jadi tidak ada itu praktisi akupresur yang kukunya panjang. Ya, dilihat sama pasiennya, panjang kukunya ini yang mau pijat kak. Iya nana, langsung was-was kliennya. Kenapa? Karena panjang kukunya praktisinya yang mau pijat. Iya. Kalau misalnya, ya perilaku yang bersih dan sehat. Kalau rambutnya gondrong, ya praktisinya rambutnya gondrong, dia ikat bersih, dia ikat rapi. Kan tidak apa-apa kalau rambut gondrong terjun di dunia kokas, tidak apa-apa. Yang penting dia sudah ikat. Ya, dia sudah ikat. Iya. Ya, tidak menyinggung teman saya ya. Tapi tidak apa-apa tersinggung satu kali, no? Ruangan harus bersih, tertata rapi, sudah disapu, sudah steril. Ya, pokoknya ruangannya wow, harum. Itu masuk dalam kategori perilaku hidup bersih dan sehat. Ada di situ tempat sampahnya disiapkan, ada untuk tempat tisu-tisu. Ya, sudah disiapkan di situ tempat-tempat sampahnya. Dan tempat sampahnya itu idealnya itu yang tertutup. Diinjak pakai kaki, terbuka, kasih turun di situ bekas-bekas tisunya. Ya, kalau kelihatan nanti dilihat sama kliennya agak-agak risih, dia lihat sampahnya. Boleh, tetapi boleh juga kalau pakai yang plastik, apa namanya? Asalkan jangan kantong kresek. Jadi nanti pada saat uji kompetensi, tempat sampah itu tidak boleh menggunakan kantong plastik kresek. Apalagi kalau habis belanja di Alfamidi, Alfamart, itu nabawa jadi sebagai tempat sampah, itu kurang nilainya itu. Pak Ustaz, bisa tempat sampah tapi kresek di dalamnya. Boleh tempat, iya kresek di dalamnya, tetapi di luarnya ada plastik ada itu biasa plastik yang lubang-lubang, iya ada kresek tapi di dalamnya kan, selesai itu langsung ikat, iya gitu.
ada sirkulasi, ada tata cahaya ruangan, tidak diperkenankan reman-reman. Karena ini kan bukan KP ya, malam-malam. Tidak diperkenankan reman-reman. Yang pencahayaannya bagus, yang terang, ya. Ya, jangan yang tempat pijatnya reman-reman. Nanti praktisinya salah jalur, ya salah jalur nanti. Iya. Di situ biar kelihatan elit juga ada meja penerimaan klien. Iya, ada di situ tempat duduknya tabibnya ini, praktisinya, kemudian tempat duduknya kliennya itu bagus, yang layak lah, yang layak. Itu di situ ada format yang akan diisi. Ya, nama-nama data-data klien. Data-data klien itu sudah ada format yang diisi. Ya, ditanya, diwawancarai, alamat dari mana, nomor HP-nya, kemudian tempat tanggal lahir atau umurnya, dan seterusnya. Ya, kemudian taplak mejanya juga bersih. Jangan 1 bulan tidak pernah diganti. Iya. Nah, kemudian idealnya disiapkan bantal nadi. Ada itu bantal nadi. Kalau seumpamanya kan ini kan akupresur, sebetulnya tidak terlalu ditekankan untuk menggunakan alat tensi, walaupun tidak dilarang. Enggak dilarang menggunakan alat tensi. Yang tensimeter yang di alat-alat medis dibeli itu boleh digunakan. Tetapi kalau seorang praktisi TCM itu termasuk praktisi akupresur itu ada yang mengalahkan itu alat tensi, yaitu pemeriksaan denyut nadi atau palpasi. Iya. Ya, karena orang yang menguasai pemeriksaan denyut nadi itu dia bisa tahu, oh organ ginjalnya berlemah, ini jantungnya lagi tidak seimbang ritmenya. Kan gampang kan? Ya gampang itu ibu-ibu sekalian. Ya ilmu dasarnya seperti ini. Jadi misalnya ini tersedia bantal nadi, jadi anggaplah ini bantal nadi kan, bantal nadi. Nah, ini tangannya klien, terapisnya dari depan sana, dia kasih gini. Ibu jari telunjuknya itu selalu berdekatan dengan pergelangan tangan, jari gini. Contoh Sudirman sini, tangannya kasih sini dekat, bukan satunya. Balik. Ya, Kasih til kiri, tangan kiri sini. Angkat dulu anunya. Anggaplah ini bantal nadi ya. Angkat bajunya. Tidak apa-apa, sedikit sekali sini. Ini bantal nadi. Maju. Ya, Melak. sini ya. Melak, nak. Ya, tangannya dia tidak panjang. Jadi dia bukan tangan panjang ya. Ya, sini. Nah, ini bantal nadi kan? Ini gini dia. Ini jari telunjuk selalu dekat dengan pergelangan ini. Ini jantung ini. Nadi jantung. Ini dia. Coba saya praktekkan ya. Saya ikuti. Oh, lagi galau itu. Oh, besar kecil. Iya, itu begini. Kalau besar kecil, enggak normal. Ada artinya enggak normal jantungnya. Ya, enggak normal jantungnya kalau besar kecil. Jantung yang normal itu sama semua nadinya. Kalau ini, saya praktekkan ya. Ada sedikit masalah di jantung, pernah? Iya. Ya. Coba diingat-ingat. Iya dulu. Ada masalah di dongeng. Enggak pernah. Ada masalah. Belum terdiagnosa ya. Kalau di sini ada sedikit ya gangguan di jantung, tidak seimbang ritme jantungnya. Jadi antara kiri kanan itu enggak seimbang. Ini di sini nih. Ini jantung yang di sini. Ini makanya kita butuh bantal nadi. Ya, kita belum praktek ini ya. Ini hanya untuk apa itu bantal nadi disiapkan? Ya untuk begini. Ya, sebenarnya tidak wajib, tapi akan tinggi nilainya kalau ada. Iya. Itu untuk tambah-tambah nilai pada saat uji kompetensi sudah. Di sini ada 3 ya, ada 6 di sini meridian yang diperiksa. Sini. Dan dibalik lagi begini, sini. Ada 6 meridian di sini. Di sini juga ada 6 meridian. Iya, 1 jalur 3. Jalur sebelahnya juga 3. Berarti 12 jalur meridian diperiksa melalui nadi. Makanya seorang tabib, seorang sinse, seorang praktisi akupresur, ini ada memang sesi pendalaman.
1 hari kita belajar, bahkan 2 hari kita belajar khusus nadi saja. Keterampilan mendiagnosa dengan menggunakan denyut nadi. Memang jadi ini kalau yang seperti ini pelatihan akupresur praktis itu gambaran dikasih, hanya gambaran saja. Karena kalau saya di Bulukumba itu di klinik saya itu memang kita mempertajam di pemeriksaan nadi, mata, lidah, dan panas dinginnya pasien itu kita pertajam. Baik, kita lanjut ya. Sebelum pemijatan, kursi tempat tidur klien harus memenuhi prinsip ketiga, sudah kita sebutkan tadi, dan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Kokoh, aman, nyaman, spray bersih. Iya. Ruangan tidak tertutup rapat. Iya, jangan ruangannya pengap. Bila menggunakan kursi tempat tidur, gorden penyekat ruangan harus tergantung minimal 50 cm dari lantai. Jadi maksudnya itu kalau ada penyekat ruangan itu jangan rapat di bagian bawahnya, itu gorden jangan rapat ke lantai, tapi ada antara sedikit ke atas, terangkat sedikit. Sedangkan tingginya itu 1,5 meter gordennya. Ruangan penyekat, ya ruangan sekatnya. Kayak di rumah sakit ya kayak di rumah sakit lah begitu. Kemudian bila menggunakan tikar juga, ya bila menggunakan tikar, matras, pijat, gorden maksimal tinggi 1,5 meter. Tapi kalau ruangannya terbuka, terpisah laki-laki dan perempuan, ya nggak perlu ada gorden-gorden begitu kan, nggak perlu ada. Baik, lanjut. Siapkan file data klien, jadi ada yang diisi terlebih dahulu. Jadi itu tadi mejanya dengan kursinya, di situ terapisnya, kemudian kliennya itu diwawancara, ditanya data-datanya. Siapkan peralatan pijat dan alat bantu pijat. Apa yang perlu disiapkan? Krim pijat yang hampir sama itu dengan Hembody ya. Iya. Ya, krim pijat. Biasanya kalau kita masuk di salon, masuk bisa juga menggunakan minyak zaitun. Tetapi yang paling familiar itu kalau di akupresur itu biasanya menggunakan krim pijat. Ya, krim ada memang krim pijat khusus. Ya, nanti dicari-cari tempatnya di mana, di sini ada. Kemudian kalau menggunakan minyak zaitun yang layak pakai, tidak boleh yang kadaluarsa. Diperhatikan masa expire-nya. Kemudian baskom berisi air, diberi larutan disinfektan. Ya, baskomnya berisi air, diberi larutan disinfektan. Atau kadang juga itu orang kalau mau dipijat direndam dulu kakinya dengan air hangat. Apalagi kalau pijat refleksi. Inilah gunanya baskom dengan air hangat, direndam dulu beberapa menit. Setelah itu direlaksasi. Handuk kecil yang bersih untuk menyeka klien. Ada handuk kecil. Handuk kecilnya itu setidak-tidaknya 2 lembar yang disiapkan. Tidak usah terlalu besar. Jadi handuknya itu untuk menyeka tempat yang sudah dipijat itu di ini. Terus ada untuk dijadikan sebagai alas. Sedangkan yang satunya itu kita tutupi kaki yang belum dipijat, itu ditutup dulu. Kaki yang belum dipijat ditutup dulu dengan menggunakan handuk tadi. Kemudian handuk bersih untuk mengeringkan alat bantu pijat yang tumpul dan sama sekali tidak tajam. Tapi kalau untuk pemula belum dulu diperkenankan menggunakan alat bantu pijat yang terbuat dari kayu yang sudah ditumpulkan itu. Ya, menggunakan dulu jari-jari biar jari-jari kita ini terlatih, supaya jari-jari kita ini terlatih. Kemudian pemijat mempersiapkan diri. Penampilan pemijat harus bersih dan sopan. Iya. Bila mana rambut panjang harus diikat rapi. Pastikan tidak tercium bau badan yang tidak sedap. Kuku pemijat harus terpotong pendek. Pemijat mencuci tangan secara higienis. Iya. Sudah diterangkan tadi ya. Permintaan, terima klien dengan baik dan sopan. Dengarkan keluhan dan permintaan klien dengan sopan dan penuh empati. Karena kalau untuk level 2 itu Bapak Ibu sekalian, karena nanti kan ini level 2. Karena ada lagi level yang lebih tinggi. Level 3 dan 4. Untuk level 2 itu sasarannya adalah relaksasi untuk kebugaran. Supaya tubuhnya lebih rileks, lebih bugar, lebih sehat. Ya, itu tujuan daripada akupresur level
level 2. Ya, tetapi kadang-kadang klien itu menyampaikan keluhan. Tapi sakit pinggangku, sakit lututku, sakit kakiku, sakit lenganku yang sebelah kanan, sakit kepalaku. Maka dengan mengambil titik-titik wajib pada akupresur ini, itu semuanya bisa tuntas. Semuanya bisa berkurang keluhannya. Nah, makanya ada langkah tindakan oleh seorang praktisi akupresuris. Ada 9 langkah yang dia lakukan. Nah, ini diperhatikan. Langkah tindakan untuk level 2 dan level 4 ini ya. Kita sekarang fokus ke level 2-nya. Jadi yang pertama dilakukan itu catat data-data klien melalui format yang sudah disediakan. Ya, kayak ini contohnya. Tetapi ini enggak 20 pas itu. iya. Lembaga Sertifikasi Kompetensi Akupresur Indonesia. Ini baru 1 lembar ini, banyak lembarannya sebenarnya. Ya, kita isi situ nama klien dan seterusnya. Keluhannya apa? Iya, keluhannya apa? Dalam keadaan kenyang, dalam keadaan capek, habis perjalanan jauh, itu ditanya-tanya. Kliennya baru diisi. Kemudian periksa apa ada kontraindikasi. Contoh, kontraindikasinya itu ternyata klien kita ini habis transplantasi organ tubuh, misalnya jantung. Ya. Ternyata klien kita ini pasca operasi, baru beberapa hari sudah selesai di operasi. Ya, berarti ini menjadi kontraindikasi, belum dilakukan pemijatan dan lain-lain sebagainya. Kemudian catat keluhan permintaan klien. Dicatat. Iya, tegakkan diagnosa. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau menegakkan diagnosa seperti memperdalam diagnosa nadi, mata, lidah, yin-yang itu untuk level 4. Kalau kita level 2 belum terlalu diminta untuk mempertajam diagnosa. Yang penting yang perlu kita tahu itu klien apa keluhannya. Apa keluhannya, kita catat keluhannya, kita berikan tindakan. Itu tidak terlalu tidak terlalu ditekankan dulu untuk menguasai 4 cara pemeriksaan, 8 dasar diagnosa. Belum kalau untuk level 2. Makanya ada yang bertanya kemarin, Ustadz, kapan saya diajari pendalaman denyut nadi, pendalaman diagnosa lidah, mata, dan penggolongan sindrom dan lain sebagainya? Iya, akan diajari. Tetap akan diajari dengan kelas khusus. Kelas khusus. Iya. Bisa kalau seumpamanya selesai pelatihan mau ke Bulukumba bermalam dulu bareng 2-3 malam di rumah, ya free, gratis saja insyaallah. Yang penting ada Sudirman yang melayani ini. Iya, insyaallah kita terima di sana. Karena kita memang sudah desain untuk orang-orang yang belajar dari luar daerah, itu disiapkan kamar-kamar. Iya, disiapkan kamar-kamar. Iya. Kemudian pemijatan relaksasi tubuh wajah. Iya, jadi begini ya. Untuk akupresur itu selalu digandengkan dengan perawatan kecantikan. Kan tubuh atau dalam hal ini adalah wajah. Kalau sering di akupresur, sering ditotok, sering dipijat itu, maka wajah itu akan terlihat lebih cerah, auranya akan lebih kelihatan. Ya, akan terpancar auranya. Mengapa? Karena sering direlaksasi. Relaksasi tubuh, relaksasi wajah dalam rangka untuk kebugaran tubuh. Iya, kesehatan badan. Ini ada pada level 2. Jadi nanti ada juga mungkin besok di sesi terakhir diajari bagaimana totok wajah dengan menggunakan pijat akupresur. Penekanannya pada titik-titik akupresur yang ada di wajah. Ya, ini sebagai bonus. Kemudian, kalau pemijatan sesuai diagnosa, contoh, ada diagnosanya orang, diagnosanya seperti ini dari dokter, kita lakukan pemijatan. Kalau level 2 belum dipaksa untuk itu, tapi kita pijat saja sesuai dengan titik wajib, maka niscaya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala keluhannya itu akan hilang, akan sembuh biiznillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian melakukan evaluasi dan komunikasi dengan klien selama pemijatan. Karena kadang-kadang kan
orang itu berbeda-beda kondisi tubuhnya. Iya. Orang itu berbeda-beda kondisi tubuhnya. Ada yang baru disentuh sedikit sudah merasakan kesakitan, sudah berteriak-teriak, aduh, sakit. Iya. Padahal baru disentuh sedikit, menunjukkan bahwa stagnasinya itu agak-agak iyang gitu. Iya, agak banyak kan. Tapi ada juga justru ditekan keras-keras tidak merasakan apa-apa. Ya, itu nanti kita evaluasi. Lagi pula, akupresur ini bukan dalam rangka untuk menyakiti, tidak. Akupresur itu enak. Kita lakukan dengan santai, orang yang dipijat juga santai saja, enjoy saja. Ya, bukan untuk menyakiti. Artinya begini, nanti sakit baru dianggap akupresur. Kalau tidak terasa, belum dirasakan oleh klien, enggak dianggap akupresur. Tidak seperti itu. Jadi dalam rangka untuk menormalisasi, menyeimbangkan tubuh yang sedang tidak terjadi harmonis ini, itu cukup dengan memijat sekedarnya saja. Itu langsung bagus. Jadi bukan tujuannya bilang menyakiti, nanti sakit baru dikatakan akupresur, tidak. Kadang hanya dengan pijatan-pijatan ringan, orang lebih enjoy, kliennya lebih rileks, tertidur, pulas. Masya Allah, enak berasa. Enak sekali saya rasa ini. Iya. Kenapa? Karena ternyata masuk itu. Tepat jalurnya, tepat titiknya. Iya, dengan lemah lembut. Iya. Lemah lembut. Betul-betul dihayati. Pijatannya betul-betul dihayati. Dan memang titik penekanan itu, titik tenaga kita itu ada pada jari-jari ibu-ibu. Ada pada jari-jari saja, tidak pada otot. Kita tidak, kalau akupresur kita tidak menggunakan tenaga dalam, enggak. Tapi dia hanya ada pada kekuatan, ada pada jari-jari saja. Iya, jari-jari. Dia tidak terasa capek. Iya, tidak terasa capek. Makanya butuh olah napas. Kita main di napas. Misalnya tekan. Ya. Karena begini, mengapa ada rahasia ini ya, saya mau bongkar. Mengapa itu kalau seumpamanya ada keluhannya orang, ada keluhannya klien, nah cepat sekali sembuh kalau disentuh langsung. Iya. Kalau menggunakan alat biasanya lambat, tapi kalau disentuh langsung justru cepat sembuh. Ya, karena di situ ada penyatuan energi, penyelarasan energi. Makanya itu terapis itu kan selalu olahraga, dia perbaiki dulu energinya, yin-yang-nya dia seimbangkan. Dia kalau semuanya kita kelebihan energi itu kan bisa diberikan sebagian ke orang yang disetiawati. Ya, dengan penekanan dikasih begini, ya diraba begini. Ya, kita kelebihan energi nih, panas kita. Maksudnya lagi membara ini energinya kita. Iyangnya, ecingnya lagi jadi ini. Energinya lagi bagus ini. Itu kan butuh penyaluran. Salah satu di antara tempat penyaluran kita adalah klien. Kita akan tersalur energi kita. Akhirnya kita juga yang berlebih energinya ini tersalur kepada klien. Klien yang kurang energinya, dia dapat suplai energi dari kita. Anda puasa ya, Mas? Iya, gitu. Makanya kenapa ketika dia ada sentuh langsung kliennya, itu cepat sembuhnya. Mengapa? Karena di situ ada penyelarasan energi. Ya, penyelarasan energi. Ya, ada namanya evaluasi ya. Kita bagaimana ibu? Tidak sakit di jalaku? Iya Pak B, mau dikurangi sedikit. Berarti kalau bilang itu pasien tak mau dikurangi sedikit berarti sakit itu. Sakit itu kalau bilang tidak mau dikurangi sedikit. Kemudian tentukan jadwal dan sesi terapi berikutnya. Bapak Ibu sekalian, satu di antara rahasia kalau kita melakukan akupresur, jangan hanya satu kali. Iya, apalagi kalau keluhannya sudah lama, dia sudah bolak-balik rumah sakit, dia sudah pernah keliling-keliling dokter, maka jangan sekali-kali kita lupa di sesi terakhir. Tabit Bapak, Ibu, 3 hari lagi jadwal tanggal sekian. Nanti saya akan ingatkan via WA atau WhatsApp atau kami akan telepon langsung. Ya. Jadi kalau kita menggunakan admin, tenaga admin yang diberikan tugas, ingatkan itu klien. Oh sudah, nanti jadi ada database.
Ya, ada database. Oh, tanggal datanya tanggal berapa? Nanti diingatkan. Insya Allah besok tanggal apa? Jadwal terapi akupresur tak? Ya, itu diingatkan. Jadi rumah tak itu tempat praktek tidak pernah sunyi. Tidak pernah sunyi. Orang juga akan lebih maksimal dilayani sehingga cepat tuntas. Mungkin ditangani beberapa kali sudah selesai. Tapi kan kebanyakan ini di Makassar saya lihat kliniknya teman-teman itu belum dikelola secara maksimal. Jadi misalnya contoh ada orang yang mau dipijat akupresur atau refleksi. Jarang-jarang itu tempat refleksi di Makassar langsung ini untuk jadwal terapi berikutnya ya. Jarang-jarang. Artinya lepas begitu saja. Padahal idealnya kita sudah punya pelanggan. Tinggal dilayani baik-baik ini pelanggan, diingatkan supaya pelanggan kita ini lebih terjaga juga kesehatannya kasihan. Karena diingatkan. Kadang-kadang kan orang lupa. Iya. Sama halnya dengan terapi-terapi lainnya seperti itu juga. Kemudian pemijat hanya boleh menangani keluhan atau permintaan klien sesuai dengan kompetensi kerjanya. Iya. Bila mana diperlukan di luar kewenangan kompetensi kerjanya, pemijat melakukan rujukan kepada terapis lain yang lebih senior. Iya. Dia lakukan juga rujukan ke yang lebih senior. Ini perbedaannya. Jadi kalau ada yang tanya, apa perbedaannya akupresur level 2 dan level 4? Ya. Nah, ini dia nih. Kalau level 2 itu tujuannya relaksasi tubuh. Ya, supaya tubuhnya itu rileks, seimbang yin-yangnya, tidak terjadi stagnasi energi darahnya darah SW-nya itu lancar.